Hai semuanya, saya Syahnas Haq dan kali ini adalah persembahan saya dengan Nutriken untuk semua pejuang kanker yang masih memiliki keinginan dan harapan untuk menapak dalam kehidupannya. Di episode perdana ini, saya akan bertemu dengan Ibu Nana. Bu Nana adalah istri dari Pak Sofyan, supir keluarga kami yang sudah bekerja sekitar 20 tahunan lah. Pak Sofyan begitu setia menemani saya, keluarga kami, khususnya anak-anak. Suatu hari Pak Sofyan tidak biasa gayanya Pak Sofyan bawa mobil, lupa belok kanan dan kiri, dan kalau diajak ngomong gak nyambung. Nah, saya bisa tahu ada yang gak benar nih. Terus saya tanya ada apa, panjang jadi pendek ceritanya, barulah saya tahu bahwa Bu Nana didiagnosa ada benjolan di payudaranya dan arahnya ini berbahaya. Tapi waktu itu kan belum biopsi ya, jadi nggak tahu. Saya terus mendampingi, saya ajarkan bagaimana step by step sebagai support system Pak Sofyan suami dan 2 anaknya untuk bisa mendukung keberanian Bu Nana mengambil langkah medis agar bisa menyelamatkan nyawanya. Akhirnya mereka nurut, didiagnosa dengan biopsi, dan dari hasil biopsi itu ketahuan bahwa Bu Nana berjuang kanker payudara stadium 3. Dan saya langsung cepat aja, saya mengatakan begini, Pak Sofyan tuh anaknya tuh hebat-hebat, 2 perempuan. Si bungsu itu anak Universitas Indonesia. Yang sulung mau jadi sarjana. Pak Sofyan mesti yakin Bu Nana harus hidup, berjuang sebisanya untuk bisa melihat anaknya menjadi sarjana dari Universitas Indonesia. Nangis Pak Sofyan digituin. Jadi sekarang saya mau bayar utang. Saya mau datang ke rumah itu, saya mau peluk Bu Nana. Dan saya mau bilang, oh ini rumahnya Pak Sofyan. Untung saya dibolehin datang ke rumahnya Pak Sofyan. Mau tahu? Ikut saya ya. Buat semuanya, ini udah ada di sebelah saya pasangan suami istri. Ini adalah Bu Nana yang berjuang untuk kanker payudara. Sebelahnya adalah Pak Sofyan suaminya sebagai support system. Dan pada saat Pak Sofyan mesti bekerja, ada 2 saudaranya Bu Nana, yaitu Bu Linda, betul ya? Iya. Dan Bu Leli yang merupakan kakak dan adik dari Bu Nana. Keberanian itu akhirnya muncul sesudah berapa hari shock? Kira-kira 2 hari, Bu. Karena lihat anak-anak ya, saya langsung bangkit. Iya, Bu Nana nih punya anak hebat loh, 2. Yang pertama namanya? Vina Octavian. Dikit lagi sarjana. Yang kedua adalah? Alhamdulillahnya dapat di UI. Masuk UI itu susah loh, Bu. Dikasih tuh hadiah anaknya bisa masuk. Kalau Fani kan kemarin waktu saya lagi terdiagnosa dokter itu kanker, dia kan lagi ini ya Bu ya, lagi libur. Jadi dia yang mendampingin saya, ngasih semangat saya, ayo Mama. Kalau nggak Mama kuat kami gimana? Waktu kemo pertama tuh dia yang ngurus saya Bu. Setiap hari itu dia, mamanya lagi Pak. Dicatat? Iya. Dan kemo kedua dia pun juga aktif di rumah. Rajin mencatat? Iya. Supaya ibunya nggak lupa laporan ke dokter. Terus apa rasanya Bu Nana sekarang dikasih takdir seperti ini? Ya saya berusaha untuk ikhlas dan sabar lah Bu. Ya harus tetap dijalani. Bersyukur nggak punya Pak Sofyan sama Fani dan Vina? Oh sudah sangat bersyukur sekali Bu. Apa ya dia ya? Pokoknya saya bersyukur sekali mempunyai keluarga kecil saya sekarang. Ya sangat bersyukur lah Bu. Hebat. Giliran Pak Sofyan. Soalnya ya Pak Sofyan ya kalau dilihat ya, banyak akhirnya perempuan-perempuan yang tidak bisa mempertahankan periode kehidupannya karena suaminya tidak mengizinkan payudara istrinya diangkat Pak Sofyan. Yang kedua, kendala itu malah datang tuh dari suami gitu. Nah, apa yang membuat Pak Sofyan berpikir bahwa hidup istri saya lebih baik daripada payudara istri gitu loh? Karena kan gini ya, kita tuh
bisa diberikan kebersamaan, itu udah suatu kebahagiaan sekali Bu ya. Orang lain kadang-kadang nggak sakit, tiba-tiba meninggal. Kalau kita capek pulang kerja tuh, kita lihat anak kita lihat istri kita tuh capeknya hilang. Iya, betul. Saya tuh bukan orang yang kuat-kuat kali Bu ya. Cuman kan depan anak istri saya harus menjadi Kuat. orang kuat itu. Karena kalau saya lemah, Gimana ya, mereka? Nah itu. Iya. Hebatlah Pak Sofyan menjadi suami yang bisa memutuskan tindakan medis yang tepat dan cepat. Bu Nana kan waktu masuk ke kamar operasi sadar kan? Dibiusnya di dalam kan? Terus diajak ngomong kan? Ini namanya ini ya gitu kan? Iya. Terus? Karena dokternya juga enak ya Bu ya gitu, kita tuh jadi nggak tegang Stres. gitu, nggak stres. Dia sambil bercanda aja gitu. Waktu dia mau ambil dia bilang saya lukis dulu ya katanya gitu. Saya lukis dulu katanya gitu. Saya aja sempat tensi itu tinggi. Naik, iyalah. Tinggi, Bu jangan tegang Bu, saya juga susah melukisnya gitu ya. Kan Bu Nana ngejalanin nih sekarang. Mau menyampaikan apa? Untuk wanita-wanita di luar sana yang sama problemnya seperti saya ini ya, gak usah takut kita menghadapi medis. Karena apapun itulah yang terbaik. Kalau menurut saya ya, karena udah saya jalanin, itulah yang terbaik. Dari mulai saya tervonis sampai sekarang kemo kedua ya, alhamdulillah dapatnya itu ya jalannya tuh seperti jalan tol gitu, alhamdulillahnya. Itu ada yang banyak yang bantu juga nah ya, bantu masukan-masukan, nasihat-nasihat yang bagus-bagus. Ya salah satunya ada juga yang lagi duduk di sini juga ya. Aku maksudnya. Iya. Banyak motivasi dari Bu Berarti Sanas. sekali tuh Bu, berarti sekali. Pokoknya Pak Sofyan kalau pergi ke dukun, aku pecat. Pak Sofyan. Berani pergi ke dukun, aku pecat. Nggak usah kerja di sini lagi. Itu juga doa-doa dari orang banyak Iyalah, juga Bu, betul. doa dari banyak. Iya, termasuk juga Nutriken membawa hasil ya kayaknya ya. Pasti, Iya, buat pasti. Pak Sofyan. Pasti. Nutriken itu ngebantu nggak sih buat stamina badan pada saat kemo? Ceritain coba pengalaman. Kalau saya ya, maaf aja memang saya nggak suka susu ya Bu. Makanya susunya diambil. Sejak sakit ini, alhamdulillah gitu Nutriken itu saya minum pas lagi saat kemo itu kan memang saya susah ya untuk apa-apa itu susah. Sariawan ya? Sariawan juga, pokoknya semuanya ada Bu. Mual, diare, segala macam. Nggak ada rasa? Nggak ada, lidah tuh nggak ada rasa. Jadi kalau Nutriken itu di saat saya lagi enakan, langsung saya minum, enakan gitu badan gitu. Dan lebih kuat. Iya. Lebih kuat, lebih siap buat pulihnya tuh untuk kemo selanjutnya. Saya perhatiin ya Bu ya. Iya. Itu saya perhatiin kan kita cari-cari dari pengalaman orang lain, Iya, kita iya. cari kemo itu seperti ini. Saya pelajarin terus tuh kan. Saya ikutin Bu kan pakai Nutriken, pakai ini. Oh, ternyata berbeda sama Iya, mereka sama itu. cerita orang. Sama cerita orang. Ternyata nggak seberat ini sih gitu. Iya. Apa ya pengaruh? Saya pikir-pikir lagi apa pengaruh? Oh, mungkin ini. Nutrisinya Saya dijaga. perhatiin, wah ini Iya. bukan program main-main nih, saya bilang sama si Nana. Makanya Nana manfaatkan ini. Iya. Minum ini. Saya paksa Bu waktu itu. Minum Nutriken, dingin apa iya. panas nggak? Saya minumnya dingin. Oh, Saya bagus. kasih es batu. Pintar. Nah ini menjadi pembelajaran juga ya Pak Sofyan, Bu Nana, Bu Linda sama Bu Leli bahwa nutrisi itu ternyata penting banget. Dan bagaimana kakak adik ini sedemikian rupa bagaimana Bu Nana tuh mau makan begitu kan ya, karena Pak Sofyan pergi bekerja. Makanya kita suka maksa, ayo makan apa aja dimakan gitu. Jadi kalau misalnya ngambil payudara kanan, maka golden arms-nya itu tangan kanan Pak Sofyan. Kalau yang diambil kiri ini, karena kan ini sampai kelenjar ya, Iya, sampai di bawah ketiak kan. Nah itu maka akan kaku, maka mesti sering latihan buat digerakin. Kalau nggak dia makin kaku. Nah Bu Nana ngalamin itu nggak? Iya, Oh, sudah Oke. jelas pasti. Cuman karena kemarin dari rumah sakit ya, waktu habis operasi kan di sana diterapi ya Bu ya, Iya. diterapi, disuruh lanjut, jadi minta surat kontrolnya itu ke dokter. Alhamdulillahnya dokternya ngasih gitu. Nah. Jadinya saya udah bisa Itu
nggak bisa harusnya Pak Sofyan. Bener. Udah diangkat. Pak Sofyan, yang penting tuh kalau misalnya kita lagi menghadapi penyakit yang mematikan gitu kan, bahwa pantang mati sebelum mati Pak Sofyan, gitu loh. Sebelum memang, iya harus bertarung. Jangan kita kayak langsung ya udahlah ini mati-mati juga nih pasti, ya udahlah nggak usah berjuang, itu tuh salah banget gitu loh. Itu salah banget. Tapi kalau saya nggak berpikirnya, saya sekarang gini, nggak apa-apa kok, udah habis di ini, biasa aja perasaan gitu. Iya. Jadi kayak nggak merasa saya itu punya penyakit jadinya sekarang ini gitu. Nanti kalau Bu Nana udah selesai kemo, kemudian kankernya udah dibikin tidur gitu ya, Bu Nana punya utang sama Allah. Kalau ada perempuan yang nanti mengalami nasib seperti Bu Nana harus menjadi pembimbing buat dia. Bener ya? Karena ketika kita dikasih kesempatan buat memperpanjang hidup, artinya ada orang lain yang butuh bantuan untuk dikuatkan karena Bu Nana pernah ngalamin. Makanya Pak Sofyan, waktu saya menguatkan Pak Sofyan, selalu bilang sama Bu Nana jangan begini, mesti begini Bu. Karena aku udah pernah ngalamin. Kalau dokter kan nggak pernah ngalamin ya. Walaupun dia pinter banget, biasanya pasien itu kan dia lebih percaya sama orang yang pernah ngalamin daripada dokter. Pasti berpikir, iya emang dokter pernah dioperasi, emang dokter pernah di kemo, nggak pernah kan. Ya, tapi kalau ada orang yang pernah ngalamin, maka lebih diikuti jejak langkah nyata kehidupan waktu berjuang. Jadi nitip ya Bu Nana, kalau misalnya ada tetangga sini, teman-teman senam, teman-teman arisan, entah dia atau keluarganya kena kanker, kasih tahu. Bu Nana mesti jadi pembimbing buat mereka supaya ada satu nyawa juga yang selamat, ya Allah. Gitu. Kita lihat-lihat lah, macam Ibu udah sekian tahun, kan bahagia kali Ibu masih bisa berkumpul sama anak-anak, sama keluarga, bisa bekerja, bisa ini. Di situ aja saya, wah, apa istri saya bisa seperti itu ya? Kan kita berusaha, berjuang. Bisa lebih hebat pasti. Maksudnya begini, orang tuh bisa gila loh Bu Nana kalau kena penyakit yang mematikan. Nah Bu Nana kasih tips Anda berempat menjaga kesehatan jiwanya. Berusaha gitu untuk tetap tegar, karena saya mikir anak-anak saya masih perlu saya gitu. Jadi saya harus tetap kuat gitu ya. Saya jalanin, karena setelah saya jalanin saya merasa nggak apa-apa kok gitu, biasa aja. Jadi percaya aja gitu. Baik, tunggu. Sebelum ke Pak Sofyan, ke Bu Linda dan Bu Leli, aku mau nanya soal kemoport dong. Iya, ini penting nih ngomongin kemoport nih. Ya, waktu saya disuruh kemo Bu, dokternya langsung ngomong, Ibu katanya ini ada teknologi baru, namanya kemoport. Dan tahu nggak semua orang mendapatkan itu. Iya, alhamdulillah. Sekaya apapun. Iya, betul. Sebanyak duit apapun Pak Sofyan. Coba. Alhamdulillah Dapat kemarin saya ditawarin seperti itu sama dokter. Terus saya bilang kelebihan dan kekurangannya apa dok gitu ya. Kalau kekurangannya mungkin ya samalah semuanya, pasti ada resiko. Ya, kalau kelebihannya itu Ibu lebih gampang. Jadi kalau misalnya di kemo Ibu bisa bebas, bisa sholat. Kalau di tangan kan agak susah katanya gitu. Pembuluh darahnya bisa rapuh. Ya, saya juga karena pembuluh darahnya kecil, jadi alhamdulillah banget gitu, kebantu pakai itu. Hebat, luar biasa. Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan ingin menyampaikan apa agar para suami jangan pada selingkuh. Mentang-mentang mentang-mentang istrinya teteknya cuma satu, cari yang komplit. Iya, udah payudaranya nggak ada Bu, mahkota kepala juga nggak ada Bu. Ini gundul nih. Iya. Kakak saya yang motong kan rontok ya banyak Bu, daripada saya susah gundulin gitu, aja. Dipotong saya panggil khusus kesini potong rambut. Nah, gimana Pak Sofyan agar tetap diuji nih janji setianya di depan Allah nih? Dia ini kan puluhan tahun loh ngurus kita. Ngurus anak-anak ya Pak Sofyan juga, begitu ya? Saya juga dia bertiga. kalau pulang kerja kadang kalau pagi Bu, dia bikin minum sendiri,
saya juga dibikinin. Saya bilang maaf ya sekarang nggak bisa ngadain. Gak apa-apa katanya, kamu tuh kan udah puluhan tahun ngadenin saya. Sekarang gantian saya. Jadi kalau dia mau berangkat kerja, dia bikin pamer minum. suami yang baik ya, bukan. Terpaksa Bu. Gak sempurna. Banyak yang gak sempurnanya gitu loh. Terus Sofit. Nah sekarang kitalah saatnya mengurus dia. Bahagia sekali Bu kalau kita bisa berkumpul sama istri sama anak, itu bahagia sekali. Jadi betapa merugilah suami yang pergi meninggalkan istrinya yang sedang berjuang dengan kanker karena nggak tahan menjadi pendukung begitu ya. Karena sebetulnya di situ adalah waktu yang tepat untuk membalas jasa seorang istri. Begitukah Nus? Iya. Kita sebagai keluarga harus benar-benar membantu, menolong ataupun mengingatkan dia gitu. Jadi kita lah orang-orang terdekat ya, yang terdepan itu yang harus ngerangkul, dikasih semangat, dan jangan mengeluh ataupun berkeluh kesah gitu. Oh, lu sakit, gue capek ngurusin. Jangan kayak gitu. Harus makan makanan yang benar-benar bergizi. Jangan percaya sama yang katanya dukun-dukun segala macam itu, karena yang saya tahu penyakit kalau orang yang habis kemo itu dia harus makan makanan yang benar-benar bergizi gitu ya, harus proteinnya harus banyak, harus ini. Nah kalau di dukun tuh kadang-kadang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, semua dilarang. Kita sebagai keluarga Jangan berantem. Iya. ya, Jaga kerukunan ya. jaga kerukunan. Karena itu panas kan keluarga pasti kan. Oke, terima kasih banyak Bu Linda, Ya, Bu Nelly, Pak sama-sama. Sofyan dan juga Bu Nana. Make a Wish kali ini adalah sebetulnya sebuah tayangan ya yang kita merindukan orang yang sudah tidak ada, karena mereka saya tidak bilang bahwa mereka kalah menghadapi kanker, tapi memang jalan hidupnya sudah digenapkan rezekinya oleh Allah untuk dibawa pulang kembali ke penciptanya. Mereka pun menjadi pemenang. Dan tayangan Make a Wish juga menjadi sebuah tayangan untuk merayakan orang-orang yang masih ada bersama kita. Tayangan ini adalah tayangan untuk memberikan kesadaran bahwa pantang mati sebelum mati. Tetaplah berjuang, jangan pernah padam semangat atau menganggap bahwa ini menjadi hidup yang penuh dengan kutukan, sesakit apapun. Karena ketika saya, Bu Nana, dan banyak orang lain yang berhasil melalui perjuangan seperti ini, kami yakin Anda juga pasti bisa. Sampai jumpa ya di episode selanjutnya.